tanggal 6 Syawal ini adalah hari wafatnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau yang dikenal dengan Datuk Kelampaian. Oleh karena itu kita ngambil berkah membaca menakib. Yang pertama menakib As-Sayyid Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, dan juga menakib Datuk Kelampaian Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Besar harapan kita, mudah-mudahan dengan adanya kita mengadakan daripada haul beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua, dan mudah-mudahan senantiasa diturunkan rahmat Allah, diterima segala amal ibadah kita, diampuni segala dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa keluarga kita, dan dosa orang beriman. Dan mudah-mudahan dimudahkan segala urusan kita, urusan dunia bil maisarah, urusan akhirah bil maghfirah, dan mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, dan mudah-mudahan kita dapat syafaat daripada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kehariban junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, juriyat, dan orang-orang yang mengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui As-Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani ini adalah salah satu gurunya daripada Datuk Kelampaian. Karena Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ketika beliau menuntut ilmu di kota Mekah dan Madinah yang jumlahnya 35 tahun kurang lebih. Padahal Datuk Kelampaian ini orang yang sudah menuntut ilmu di tempat beliau atau di daerah Banjar. Bahkan beliau dari kecil kurang lebih umur 7 tahun digaduh atau dipelihara atau diajari atau dididik oleh kesultanan daripada Raja Banjar. Kenapa? Karena Datuk Kelampaian itu memang dari kecilnya, dari halusnya sudah kelihatan orang yang mana kecerdasannya, kebaikannya, akhlaknya. Maka ketika itu kesultanan daripada Raja Banjar melihat daripada kepandaian, kebagusan akhlak beliau, maka dibawa ke kerajaan Raja Banjar, dididik di situ, diajari. Nah, setelah itu beliau setelah beberapa lama baru berangkat ke kota Makkah dan Madinah, yang mana kurang lebih 35 tahun. Maka salah satu daripada gurunya Datuk Kelampaian yaitu As-Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Dan ada beberapa kawan-kawan Datuk Kelampaian yang dari Indonesia yang belajar kepada Syekh Muhammad Saman, yaitu ada 4 orang. Yang pertama Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, orang Palembang. Yang kedua Syekh Abdul Wahab Bugis. Yang ketiga Syekh Abdul Rahman Al-Misri Al-Betawi, Jakarta.
dan Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Maka yang 4 orang ini digelar dengan 4 serangkai. Nah, jadi dari beberapa banyaknya murid-muridnya Syekh Muhammad Samman, maka salah satu khalifahnya, bahkan salah satu khalifah mutlak daripada Syekh Muhammad Samman, yaitu Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Banjari. Makanya kita punya guru yang mana guru kita dan guru-guru mereka bersambung keilmuannya dengan Datuk Kelampayan. Datuk Kelampayan bersambung keilmuannya dengan guru-gurunya, khususnya kepada Syekh Muhammad Samman. Syekh Muhammad Samman bersambung keilmuannya dengan guru-gurunya sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya apa artinya tujuan kita mengadakan haul yang semacam ini? Karena kita rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita punya guru keilmuan kita sampai kepada Datuk Kelampayan, Datuk Kelampayan sampai kepada Syekh Muhammad Samman, Syekh Muhammad Samman sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita di Banjar sini kan, khususnya dan umumnya orang Kalimantan, kalau punya niat, punya hajat, pasti atau kebanyakannya atau kebiasaannya membaca manaqib As-Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Kenapa? Itu adalah rasa syukur kita, karena kita punya guru-guru yang mana sambungannya kepada si Muhammad Samman. Si Muhammad Samman sambung-sambung sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Tujuannya apa? Mudah-mudahan ilmu yang kita ajari ini, ilmu yang kita belajar dengan guru-guru kita sampai Datuk Kelampayan, sampai si Muhammad Samman, mudah-mudahan ilmu tersebut manfaat untuk kita dunia dan akhirat. Jadi sedikit daripada membacakan manaqib beliau ini, jadi mudah-mudahan dapat keberkahan dan mudah-mudahan mati kita dalam husnul khatimah, mati mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan masuk surga berserta mereka para aulia Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.